Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Pagi. Agar lebih semangat Pak Wibi ada yel-yel ya. Kalau Pak Wibi bilang selamat pagi, kalian bilang pagi jaya gitu. Oke. Kita mulai. Selamat pagi anak-anak. Pagi jaya. Semangat banget ini kayaknya. Udah pada sarapan semua? Belum. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan lancar dalam melakukan kegiatan. Untuk memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, Pak Habibie absen dulu ya. Yang tidak hadir hari ini siapa? Sama? Terus? Udah. Karena apa ini? Sakit. Sakit. Semoga cepat sembuh ya. Untuk kalian yang bisa hadir hari ini, semoga selalu dimudahkan dalam belajarnya. Amin. Bapak lanjutkan ya. Pada kesempatan yang ini, Pak Habibie akan membahas materi berkaitan dengan kepercayaan diri. Nah, kepercayaan diri ini Pak Habibie ambil sebagai topik kita pada hari ini karena berdasarkan isian dulu waktu kalian kelas 10 awal-awal itu kalian mengisi angket ataupun AKPD itu berkaitan dengan diri kalian, dan kebanyakan kalian itu membutuhkan layanan berkaitan dengan kepercayaan diri. Nah, Pak Habibie harapkan nantinya ketika Pak Habibie sudah memberikan layanan terkait dengan kepercayaan diri ini, kalian bisa menampilkan diri menjadi pribadi yang lebih percaya diri. Terus bisa mengembangkan kemampuan dan juga membangun rasa kepercayaan diri yang ada dalam diri kalian, seperti itu. Paham anak-anak? Untuk cara pelaksanaannya, Pak Habibie kita akan membahas suatu problem atau masalah yang ada di sekitar kalian. Nanti kalian diskusikan, kalian berbagi ide dengan kelompok yang akan kalian bentuk nantinya. Nanti setelah itu kalian dapat mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan. Seperti itu. Paham anak-anak? Paham. Selanjutnya agar mempersingkat waktu, kita kayaknya ini masih sepaneng semua. Ini sepaneng nggak ini? Iya. Sepaneng. Tadi pelajarannya apa ini? Tadi upacara ya? Iya. Capek apa enggak? Capek. Iya, panas. Lemes. Yang enggak lemes siapa ini? Oh ya, selalu semangat. Kita ice breaking dulu ya. Semuanya berdiri dulu. Semuanya berdiri ya. Pak Habibie ada permainan gajah, semut, ular, sama cacing. Kalau gajah itu hewan yang apa? Besar. Berarti gerakannya? Tapi gerakannya kecil. Tapi kalian bilangnya besar. Kalau semut hewan yang? Kecil. Kalian kecil tapi gerakannya besar. Kalau ular itu hewan yang? Panjang. Tapi gerakannya kalian pendek. Kalau cacing berarti hewan yang? Pendek. Tapi gerakannya? Panjang. Kita mulai, udah paham semuanya? Kita mulai. Semut? Kecil. Yang kompak dulu, yang kompak. Kita ulangi ya. Gajah? Besar. Cacing? Cacing panjang atau pendek? Kalau semut? Ini berarti belum sarapan semua ini. Kita ulangi ya, biar yang kompak dulu. Cacing? Pendek. Semut?
Gajah? Cacing? Ular? Oke, tepuk tangan dulu. Oke, silakan semuanya duduk. Oke, gimana? Lebih konsentrasi apa enggak? Iya. Sedikit ya? 2%. 1% apa 2%? 3. 3%. 0,5. Berarti nanti itu harus keliling lapangan 2 kali ya biar lebih sini. Ya enggak, Pak. Enggak ya. Oke, selanjutnya kalian udah pemanasan. Apa kalian sudah siap untuk kita masuk ke materi inti kita pada hari ini? Siap. Oke, siap ya? Siap. Oke, selanjutnya Pak Albi akan membahas. Pak Albi ada suatu kisah inspiratif. Pak Albi tanya dulu, di Asia Tenggara itu yang terkenal dengan sebutan nama gajah putih itu apa? Thailand. Oke, Thailand ya. Di sana itu rata-rata agamanya itu Hindu dan Buddha ya. Oke. Salah satu hewan kepercayaan yang iya, gajah ya. Yang disakralkan di sana itu gajah. Karena dulu itu ceritanya gajah itu membantu waktu perang mereka kayak gitu. Nah, ada kisah itu di Thailand itu terkait dengan gajah. Nah, gajah itu salah satu hewan yang paling besar apa paling kecil? Besar. Kalau tenaganya paling kuat ya. Oke. Paling kecil ya. Oke, gajah itu hewan yang paling kuat. Jadi dulu waktu di kebun binatang Thailand itu ada kisah motivasi di situ. Nah, dulu itu ada pelatih dan juga gajah yang sejak kecil itu dirawat sama pelatih tersebut. Nah, gajah tersebut itu sejak kecil itu diikat oleh sebuah tali. Talinya kecil ya. Nah, karena dulu itu ukuran gajah itu kan kecil ya. Dengan ikatan segitu, kata pelatihnya itu dia itu berusaha untuk memberontak ya. Ingin lepas dari ikatan tersebut. Tapi karena badannya masih kecil, dia tidak bisa. Nah, pada suatu hari itu terjadi kebakaran di kebun binatang tersebut. Di kebun binatang Thailand itu tersebut kebakaran karena di sana sistemnya otomatis. Ketika terjadi kebakaran itu semua kandang itu otomatis membuka. Jadi semua hewan itu keluar. Nah, itu terjadi pada malam hari. Ketika dicek, ternyata itu ada satu hewan yang tidak selamat. Nah, hewan itu adalah gajah. Ada yang tahu nggak kenapa gajahnya nggak selamat? Karena diikat. Kenapa? Padahal ikatannya kecil ya. Kenapa dia tidak bisa memberontak? Kan dia masih kecil. Karena dia merasa kalau tidak bisa, karena pas kecil kan tidak bisa, jadi dia masih merasa kalau tidak bisa. Jadi hewan yang tidak selamat itu gajah, benar sekali ya. Jadi hewan gajah itu tidak selamat karena dia itu diikat oleh tali kecil itu. Hikmahnya apa buat kita? Ada yang tahu nggak? Kita harus mencoba dulu. Kita harus mencoba. Terus mencoba. Jangan takut mencoba. Jangan takut mencoba ya. Oke. Jadi itu kayak pikiran kita ya. Tali itu kayak pikiran kita. Mungkin anak-anak di sini itu menganggap ya, kalau di pikiran kita sesuatu yang kita anggap sulit itu akan jadi sulit beneran. Tapi kalau yang kita anggap mudah itu juga akan mudah. Misalnya kalian di kelas 10 misalnya dari kecil, dari kalian SD itu udah pemikiran kalian itu kalau pelajaran matematika itu sulit. Maka sampai kapanpun pelajaran matematika itu akan jadi sulit. Nah, caranya itu sama kayak gajah itu karena pemikirannya. Yang kurang apa berarti? Ketika kalian itu merasa sesuatu sulit, berarti usaha kalian yang kurang, bukan sesuatu hal itu yang sulit. Kayak gitu. Oke? Paham? Oke. Selanjutnya oke, jadi menurut kalian berkaitan dengan cerita tadi itu percaya diri itu apa? Ada yang tahu? Apa? Ada yang tahu? Satu sikap Mempercayai diri. Percaya pada kemampuan diri sendiri. Terus ada lagi? PD itu singkatannya apa? Percaya diri. Tapi gak pokok dewe ya? Tidak. Enggak ya? Jadi percaya diri itu kita itu mempercayai kemampuan kita itu kita bisa melakukan suatu hal tersebut. Oke. Di sini ada yang percaya diri nggak? Ada yang nggak paling percaya diri nggak? Di sini yang malu-malu siapa? Saya Pak. Yang malu-maluin siapa? Yang malu-maluin?
Enggak. Beda apa enggak malu-maluin sama beda ya? Jadi percaya diri itu adalah kita itu percaya bahwa kita itu bisa memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu hal. Intinya seperti itu. Kalau kita yakin pada diri kita, insya Allah kita juga akan bisa gitu. Nah, menurut kalian manfaatnya orang yang pede itu apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu manfaat orang pede? Bedanya orang yang sering pemalu sama orang yang percaya diri itu apa? Banyak teman. Oke, ada lagi? Oke, bisa melakukan apa yang diinginkan. Berani berbeda. Oke. Terus ada lagi? Banyak ya. Tadi udah disebutkan. Salah satunya banyak teman. Di sini yang malu-malu biasanya temannya sedikit toh. Siapa contohnya siapa ini? Saya, Pak. Oh, gitu. Yang orangnya pede, temannya banyak. Siapa contohnya? Lili ya? 5. Bener ya? Banyak teman. Tadi juga ada yang menyebutkan apa tadi? Berani berbeda. Oke, cirinya itu biasanya kalau tugas yang satunya ngerpek, yang satunya berbeda gitu maksudnya. Oke, ini ada banyak ya. Yang pertama itu menjadi pribadi yang tahan banting. Biasanya orang yang percaya diri itu dia itu berani untuk ketika ada masalah atau biasanya gagal ya. Di sini ada yang pernah dapat nilai jelek terus drop nggak mau belajar lagi, ada nggak? Biasanya orang yang percaya diri itu tahan banting. Dia itu nggak mudah menyerah. Selanjutnya mampu mengatasi keadaan, mengetahui keadaan diri, memandang semua hal secara optimis. Nah, biasanya orang yang percaya diri itu optimis. Di sini ada yang menganggap nggak? Nanti kalau saya lulus SMA, kuliah nanti saya malah susah nggarap skripsinya, nggak lulus ya. Gitu. Kayak film tadi ya nanti ya. Jadi orang yang optimis biasanya orangnya optimis. Dia itu apapun keadaannya dia itu memandang bahwa ini tuh cobaan ya. Namanya orang hidup itu nggak mungkin nggak ada cobaan, ya kan? Ketika ada cobaan dia tidak mudah menyerah, mampu mengontrol hidup. Terus hidupnya itu sistematis. Nah, maksudnya hidup sistematis di sini itu dia itu punya plan. Nanti itu saya setelah lulus SMA itu mau apa, mau kemana, dan mau ngapain. Itu yang paling penting ya. Oke, selanjutnya kita akan mengidentifikasi masalah. Di sini yang nggak punya masalah siapa? Nggak ada. Nah ini tak tambahin masalah nggak apa-apa ya? Oke. Nanti kita identifikasi masalah ya. Jadi nanti ini dibagi menjadi beberapa kelompok. Kelompoknya biar gampang jadi 4 aja ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sama kelompok 4. Oke, gitu ya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Nanti masing-masing kelompok Pak Awi akan memutarkan sebuah video. Nah, video ini bisa kalian identifikasi. Nanti identifikasinya masing-masing kelompok itu berkaitan dengan pertama apa? Masalahnya itu apa? Yang kedua, faktor penyebabnya. Yang ketiga, solusinya. Nah, selanjutnya ketika sudah selesai, kalian presentasikan ke depan. Nanti kelompok lain yang tidak presentasi berarti menanggapi yang presentasi di depan. Oke, untuk pembuatannya Pak Wifi kasih waktu 15 menit ya. Oke. Nah, untuk nanti presentasinya masing-masing kelompok 5 menit. Kalau memungkinkan, kalau enggak berarti 2 atau 3 kelompok aja. Gitu, oke? Paham? Oke, silahkan sekarang berkumpul dengan kelompoknya masing-masing dulu. Silahkan. Kaosnya digeser ya. Oke, sebelum itu
selanjutnya semuanya lihat dulu videonya ya. Nanti silakan diidentifikasi.
Oke. Gimana filmnya? Bagus? Bagus ya. Paham nggak maksud filmnya itu? Paham ya. Oke, sekarang berdasarkan kelompok kalian tadi, tadi kan udah menjelaskan ya apa aja yang diidentifikasi? Apa aja tadi? Terus? Oke, silahkan diskusikan dengan kelompok kalian. Waktunya 15 menit ya. Oke. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan nanti. Faktor penyebabnya apa? Faktornya apa tadi? Anaknya kan kenapa? Anaknya kenapa? Apa faktor penyebabnya? Lingkungan sekitar, teman sebaya, kurangnya dukungan orang tua, Oke. kita dan kurangnya mengenal diri sendiri. Oh gitu, oke. Kalau cara mengatasinya nanti gimana untuk? Banyak ya. Contohnya apa salah satunya? Oh, meningkatkan rasa percaya diri. Oke. Oh, 2. Ya. Gimana? Ada yang ditanyakan? Tidak. Yakin nggak ada yang ditanyakan? Biasanya ada loh. Ini. Oke. Tadi cara masalahnya apa? Masalahnya itu diri. Mm-mm. Karena melihat teman-temannya yang sudah lulus dan sudah mendapatkan pekerjaan, sedangkan dia merasa tertekan karena belum selesai sekolahnya. Oke, penyebabnya itu ya. Iya. Taruh cara mengatasinya kelompok 2 gimana? Salah satunya aja. Perbanyak kegiatan yang menyenangkan, ikuti proses tersebut dan membuat Berani mencoba. Berani mencoba. Proses. Mencoba apa ini? mencoba sambil menikmati itu. Faktor penyebabnya apa dia kok sampai lama gitu? Faktor penyebabnya Karena apa? sebaya Teman sebayanya kenapa? sudah mendapatkan pekerjaan dan sudah tidak lulus. Tapi dia belum gitu ya. Oke. Nanti ditulis ya. Nanti diskusikan dengan teman-teman gitu. Oke, gimana kelompok 1? Sudah selesai? Sudah ya. Kelompok 2? Sudah ya. Pinter-pinter banget ini ya. Iya dong, Pak. Luar biasa. Kelompok 3 sudah selesai? Sudah. Oke, sudah ya. Pinter-pinter banget nih. Luar biasa. Kelompok 4? Sudah? Oke. Anak-anak, karena kalian sudah mengidentifikasi film tadi, kita lanjutkan dengan presentasi. Tadi masing-masing kelompok udah dibentuk ya. Yang jadi ketuanya siapa? Not tulisnya, yang presentasi, udah semua ya? Oke. Ini tanggal berapa ini? 17, berarti ganjil ya.
Ini yang berarti yang presentasi kelompok 2 dulu berarti. Silakan. Silakan kelompok 2. Iya. 7 perwakilan dari 7. Silakan. Silakan kelompok 2 presentasi ke depan. Di sini aja. Nanti kalian backlight. Oke. Silakan. Ketuanya siapa ini? Oke, untuk yang notulinnya nanti kalau ada pertanyaan. Oke, yang presentasi siapa aja? Oke. Oke, silakan dimulai. Faktor penyebabnya, pesimis. Dia merasa kurang yakin terhadap kemampuan dirinya sendiri. Akibatnya, dia merasa pesimis. Tekanan akan faktor lingkungan pertemanan. Cara meningkatkan kepercayaan diri. Yang pertama, ikuti proses, resiko, dan membuat kesalahan. Saat keluar dari zona nyaman dan memulai sesuatu yang baru, kamu akan memperluas batasan pada diri sendiri. Ketika kamu berhasil menyelesaikan sesuatu yang berada di luar zona nyaman, maka secara langsung kamu telah membangun diri. Yang kedua yaitu perbanyak kegiatan yang menyenangkan. Hal ini akan membuat kamu melepaskan segala penat, stres, hingga cemas yang dirasakan. Oke, dulu tepuk tangan dulu. Oke, itu presentasi dari kelompok 2 ya. Silakan. Ada. Ya, silakan. Bagaimana cara mengatasinya? Supaya apa? Meningkatkan kepercayaan diri. Perbanyak kegiatan yang menyenangkan, ikuti proses, risiko, dan membuat kesalahan. Yang berpikir positif dan percaya akan Kemampuan diri sendiri. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, kelompok 3 dan 4 ada pertanyaan? Tidak ya, luar biasa. Kalau gitu silakan diakhiri untuk ada. Silakan. Silakan. Contoh penerapannya mungkin saya contoh juga kelas ya, berani untuk maju ke depan, mengutarakan pendapat dan lain-lain. Oke, luar biasa teman. Tepuk tangan. Oke, kelompok 3 nggak tanya sendiri? Nggak ada. Iya, itu namanya tidak mau berdiskusi itu namanya. Oke, silakan kelompok 2 untuk mengakhiri. Sudah selesai? Terima kasih presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Apabila itu kebutuhan saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Oke. Oke, tadi Pak Habib menyoroti tentang Oke, Mbak Wi tadi menyoroti tentang cara mengatasinya kelompok 2 ya. Itu berpikir positif. Benar sekali ya. Salah satu ciri orang percaya diri itu dia itu selalu berpikir positif. Jadi dalam melakukan kegiatannya itu dia selalu berpikir bahwa mesti kalau ada masalah itu ada jalan keluarnya. Oke, kayak gitu. Oke, selanjutnya kelompok berapa yang mau presentasi? Kelompok 4 ya. Kelompok 2 nih kelompok berapa? Kelompok 4 ya, oke silakan kelompok 4 maju ke depan. Silakan.
Silakan dimulai kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok ini tanya apa? Mau tanya apa nanti? Perkenalkan, nama saya Lala Putria. Yang kelompok ini nanti tanya apa? Nanti tanya ya? Iya. Tanya apa? Pak, jangan Pak, kasihan Pak. Enggak apa-apa. Gitu aja ya. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang masalah dari video tadi. Satu masalah tersebut yaitu satu, rasa ketidakpercayaan terhadap diri sendiri, sikap perfeksionis, rasa kekhawatiran yang tinggi, rasa iri yang berlebihan. Yang kedua yaitu penyebabnya. Yang pertama, lingkungan sekitar. Yang kedua, teman sebaya. Yang ketiga, kurangnya dukungan orang tua. Yang keempat, tekanan lingkungan sekitar. Yang kelima, kurang mengenal diri sendiri. Cara penyelesaiannya. Yang pertama yaitu meningkatkan rasa percaya diri dengan cara satu, membangun pola pikir positif. Yang kedua, kenali kekurangan dan kelebihan. Yang ketiga, fokus pada langkah atau perubahan kecil. Yang keempat, lakukan hal yang disukai. Kemudian yang kelima, berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Yang keenam, bergaul dengan orang-orang yang positif. Kemudian bergabung dalam kegiatan sosial serta menerapkan pola hidup sehat. Oke. Pak, ini dulu Pak. Ini dulu ya. Kelompok 3 dulu, kelompok 3 dulu. Kelompok 1 dulu. Oke, silakan. Kelompok 1 dulu. Tadi pertanyaannya dampak negatif dari orang yang tidak percaya diri ya. Maksudnya yang pertama itu kurangnya teman, jaringan sosial, koneksi yang apa ya? Karena dia tidak punya teman, jadi ya koneksinya yang terbatas sama Oh. kata-kata susah, mau mencari pekerjaan ya susah. Jadi untuk itu kita dibutuhkan untuk membangun rasa percaya diri, menjalin apa ya, saling silaturahmi dan kembali mencari itu pertemanan supaya kita kemudian dalam melakukan sesuatu. Oke, tepuk tangan waktu. Oke, kelompok ada yang tanya lagi? Oke, kelompok 2 dulu. Kelompok 3 dulu. Bagaimana cara mengenali kelebihan dan kekurangan diri sendiri? Tanamkan pada diri Anda bahwa tiap orang memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Bersyukur dapat membantu meningkatkan rasa percaya diri. Ya kan mengenali. Bagaimana kita tahu kelebihan dan kekurangan kita? Ya dari diri sendiri. Yang pertama itu cari apa hobi yang kamu sukai, mulai dari apa misalnya hobimu menggambar ya, bukan berarti kalau kamu tidak bisa itu kamu bukan apa ya, kelebihan kamu banyak kurang dicoba. Jadi pertama cari apa yang kamu sukai lebih dahulu. Oke ya. Udah ya. Oke, mau tanya. Oke, silakan. Terakhir ya. Mau tanya apa? Alasan mengapa kepercayaan diri perlu dibangun dan dikembangkan. Karena orang yang percaya diri dapat apa? Karena Oke, alasannya ya. Kenapa orang itu harus membangun kepercayaan diri? Percayaan diri itu penting nggak? Penting. Oke, alasannya karena Ini lebih tapi jawab itu lebih. silakan. Percaya diri itu penting karena dapat membantu kita untuk lebih mengembangkan potensi di dalam diri dan lebih membantu untuk menunjukkan kesuksesan yang kita miliki. Oke, betul ya. Oke. Silakan. Udah selesai ya, udah tanya semua ya. Silakan moderator untuk mengakhiri.
Sekian dari presentasi kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk anak-anak yang udah presentasi. Untuk yang belum, kelompok 1 dan kelompok 2 nanti 3 ya. Kelompok 3 tetap nanti dikumpulkan. Untuk presentasinya kita lanjutkan kapan waktu, ya. Oke, karena waktunya tidak cukup, ya. Aslinya seneng apa enggak ini? Seneng ya, enggak presentasi ya? Oke, kita nanti kawan-kawan besok presentasi lagi ya. Oke, tadi Pak Ebi ingin mengevaluasi kegiatan kalian ya. Untuk presentasinya kalian udah mengidentifikasi, udah mencari faktor penyebab dan cara penyelesaiannya dengan sangat baik. Jadi untuk tahap-tahapannya udah diselesaikan dengan baik. Tadi yang presentasi juga udah menjawab pertanyaan dengan baik sekali. Tadi kalian ada yang berpikir kritis sekali tadi. Luar biasa. Kita tepuk tangan untuk kegiatan kita hari ini. Oke, kita refleksi ya. Jadi tadi itu kalau dalam film tadi itu ciri-ciri orang yang percaya diri itu tadi ada yang tanya, kenapa kita itu harus membangun rasa kepercayaan diri? Karena orang yang percaya diri itu seperti ini. Yang pertama itu dia itu berani tampil beda. Kayak gitu. Dia itu gak gampang. Dia itu kalau tampil beda misalnya enggak kayak gitu ya. Dia itu berani misalnya kok ketika mengerjakan soal, misalnya ulangan, dia itu dapat contekan dari temennya. Tapi kalau dia percaya diri atas kemampuannya, dia akan memilih jawaban yang dia miliki. Gitu. Selanjutnya kedamaian budaya asertif. Orang asertif itu apa? Tahu nggak? Orang asertif itu orang yang dia itu kalau biasanya ya teman itu kan kadang ngajak baik dan ngajak yang nggak baik. Misalnya datang sekolah, ayo bolos baik gitu. Kalau orang asertif itu dia bisa mengatakan tidak. Dia itu berani mengatakan bahwa kalau itu hal negatif dia berani mengatakan tidak. Karena dia tidak takut sendirian. Biasanya orang yang percaya diri itu tidak takut sendirian. Misalnya ketika maju ke depan atau melakukan sesuatunya sendirian itu nggak apa-apa. Di sini ada yang kemana-mana harus sama temennya, ke kamar mandi, ke kamar mandi harus sama temennya. Itu berarti belum percaya diri ya, bro. Kalau nongkrong apa? Iya toh. Selanjutnya kalau biasanya nongkrong ya, nongkrong itu kan harus sama temen misalnya. Kalau orang percaya diri itu dia itu berani keluar sendirian, nggak masalah. Oke, mandiri tadi udah masuk ya. Selalu bereaksi positif dalam setiap masalah. Jadi memandang masalah itu bukan suatu halangan, tapi tantangan untuk kita bisa berhasil seperti itu. Oke, tadi faktornya apa aja tadi? Faktor pola asuh teman. Tadi yang di film tadi apa aja? Teman sebaya, keluarga. Oke, kurangnya support dari keluarga. Oke, di sini ada faktornya ya. Banyak sekali tadi yang udah ada itu terkait dengan teman sebaya. Biasanya teman sebaya itu di sini yang suka scroll Instagram kan, wah temanku kok kelihatan keren, kelihatan itu misalnya. Buat kalian insecure ya ini? Insecure ya. Nah, itu faktor penyebab orang tidak percaya diri. Selanjutnya keluarga ya. Biasanya anak pertama sama anak kedua lebih percaya diri anak keberapa? Kedua. Karena apa? Oke, jadi biasanya anak pertama itu cenderung lebih percaya diri. Karena apa? Biasanya dia itu sebagai perwakilan keluarga. Keinginan untuk sukses itu lebih tinggi anak pertama. Selanjutnya fisik. Di sini yang biasanya good looking sama enggak, biasanya kan lebih percaya diri orang yang udah paham ya berarti faktornya? Oke, selanjutnya membangun rasa percaya diri. Tadi gimana cara kalian di kelompok kelompok 3? Tadi caranya gimana membangun kepercayaan dirinya?
Ya. Menjadikan tanggapan orang lain sebagai saran bukan kritik. Oke, menjadikan orang lain sebagai saran ya. Pertama itu ini tuh berkaitan dengan kita itu berpikir menimba ilmu ya. Jadi ketika kalian itu mendapat saran atau masukan orang lain itu gunakan sebagai suatu motivasi. Selanjutnya menemukan kelemahan dan kelebihan kita masing-masing ya. Setiap individu punya kelebihan nggak? Ya. Di sini kelebihan kalian apa? Nggak kelebihan berat badan ya ini? Enggak ya. Oke. Kalau kelebihan dosa? Bener nih? Enggak ya. Oke. Caranya itu setiap individu itu memiliki hak ya. Terus hidup mandiri. Kalian belajar hidup mandiri, menemukan kelebihan dan kelemahan. Tadi ada di film tadi itu ternyata perempuan tersebut itu punya prestasi apa? Dia pernah magang di Asian Games. Oke. Walaupun kelemahannya dia itu lulusnya agak molor, siapa tahu dia nanti ketika dapat kerjanya lebih bagus kayak gitu. Selalu berpikir positif. Realistis. Nah, misalnya realistis itu kalian tuh membuat sesuatu yang harus realistis. Misalnya di kelas ini kalau kalian pengen prestasi ya, prestasi itu paling enggak misalnya asalnya kalian ranking 10. Jadi kalian nanti di semester depan pengen jadi ranking 1. Oke, 5 dulu, nanti setelah 5 baru naik dari ranking 1. Oke ya. Oke, terima kasih. Itu berkaitan dengan cara kita untuk membangun kepercayaan diri. Oke. Selanjutnya Bapak akan memberikan sebuah AKPD ya buat kalian. Nanti silakan kalian isi. Oke. Silakan nanti ini ada LKPD. LKPD itu singkatan dari lembar kerja peserta didik. Nanti kalian isi, silakan dikumpulkan kembali. Gitu ya. Bu, di sini ya. Apa? Apa? 0888 itu. Diisi dulu. Silakan ya kalian isi, nanti dikumpulkan. Apa? Ya. Lilik mosok gak untuk dewe kan. Kurang 2. Ya semua. Kurang 1 apa 2? Silahkan kalian isi sesuai dengan pemahaman kalian ya. Waktunya 5 menit aja ya. Oke, sudah, sambil nanti dipegang kalian, nanti dikumpulkan di akhir ya. Sekarang ada yang dapat menyimpulkan nggak kegiatan kita tadi itu membahas tentang apa? Salah satu. Ada yang bisa menyimpulkan?
Oke, apa? Rasa percaya diri. Rasa percaya diri itu apa? Suatu sikap atau keyakinan akan Mm-mm. kemampuan diri sendiri sehingga dalam melakukan tindakan tidak terlalu sering merasa cemas. Oke, percaya akan kemampuan diri sendiri ya. Ya. Oke, selanjutnya ada lagi yang dapat menyimpulkan? Nggak ada? Oke, berarti Pak Habib tunjuk ya. Siapa ini? Yang kelompok satu belum maju kan? Siapa ini yang mau? Silakan, ada yang dapat menyimpulkan? Silakan. Jadi kepercayaan diri itu apa? Silakan. Percaya diri merupakan suatu sikap atau perasaan yakin akan kemampuan diri sendiri sehingga orang yang bersangkutan tidak terlalu cemas dalam tindakannya. Oke, kita tepuk tangan untuk kita semua ya. Oke, jadi pemahaman apa yang kalian dapatkan? Pak Habib menyimpulkan ya untuk kegiatan. Jadi kepercayaan diri adalah suatu cara di mana kita itu bisa mempercayai kemampuan kita sendiri. Kalau kita itu memiliki potensi untuk bisa sukses atau berhasil, kayak gitu ya. Jadi kalian harus memiliki tahu dulu kelebihan dan kelemahan kalian apa. Kelebihan kalian kembangkan dan kelemahan kalian minimalisir agar kalian bisa sukses seperti itu. Oke, paham? Oke. Sekarang pemahaman apa yang kalian dapatkan hari ini? Ada yang tahu? Pemahaman tentang apa? Pentingnya meningkatkan kepercayaan diri. Pentingnya meningkatkan kepercayaan diri. Terus ada lagi selain pentingnya? Percaya diri biar punya banyak teman ya. Berarti oh gitu. Kata motivasi hari ini berarti ya. Nanti dibuat caption ini nanti. Oke. Untuk menutupi kekuranganmu. Oke. Selanjutnya silakan dibuka HP-nya masing-masing. Pak Wibi akan mengisikan Google Form. Nanti silakan kalian isi setelah layanan ini. Fungsinya untuk yang kurang dari layanan Bapak itu apa? Nanti biar jadi feedback buat Bapak yang kurang apa. Gitu. Diisi semua, wajib diisi ya. Nanti ya. Oke. Selanjutnya Bapak mengucapkan terima kasih ya. Kalian udah aktif dalam kegiatan pada hari ini dan sudah berdiskusi dengan baik dan dapat menyelesaikan materi hari ini dengan lancar. Oke. Selanjutnya kita akan ketemu lagi minggu depan. Kita akan membahas tentang potensi diri. Nah, jadi setiap individu itu punya potensi ya. Nah, nanti kalian biar tahu potensi kalian itu masing-masing itu seperti apa. Minggu depan. Oke. Selanjutnya untuk mengakhiri kegiatan hari ini kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama ya. Alhamdulillah. Oke. Untuk mengakhiri kita akhiri dengan doa ya. Ada yang bersedia memimpin doa hari ini? Oke, silakan. Berdoa mulai. Sudah selesai. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.